yuhibbuna ayyatatahharu, kata Allah. Di dalam masjid itu, walaupun konteks ayatnya itu Masjid Quba, tapi berlaku untuk semua masjid yang dibangun dengan dasar ikhlas. Di dalam masjid itu rijalun, banyak sekali orang yang yuhibbuna ayyatatahharu, pengen membersihkan diri, pengen belajar bertaubat, pengen belajar berhijrah. Dan kata Allah, Allah yuhibbul mutatahhirin, Allah suka kepada mereka. Berarti kalau kita nongkrong di dalam rumah Allah, Allah nge-like banget sama kita. Apakah sekedar itu? Itu aja udah luar biasa. Ditambah lagi, Allah akan mengutus malaikat untuk nge-follow kita. Ngapain malaikat nge-follow kita? Ngedoain kita. Kalau dalam bahasa sosmed, nge-komen. Tapi isi komennya itu doa semuanya. Gak ada satupun malaikat yang hate kepada kita. Semuanya komen, Allahumma gfir lahu warham. Ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampunkan dosanya, ya Allah sayangi dia. Jadi kalau setiap pekan kita hadir dalam tongkrongan ilmu, berarti setiap pekan tuh malaikat ngedoain kita loh teman-teman. Dan insya Allah sekarang kalau kita ikhlas karena Allah duduk di sini nih, dari sejak tadi teman-teman masuk ke dalam masjid, bahkan keluar dari rumah, sampai nanti kembali ke rumah, malaikat tuh nge-follow teman-teman sambil ngedoain. Nge-follow itu artinya ngikutin terus. Kemana teman-teman melangkah diikutin sama malaikat, selama teman-teman tidak melakukan dosa dan sampai ke rumah. Jadi dari berangkat keluar dari rumah sampai ke rumah, selama kita nggak ngelakuin dosa, malaikat itu menyertai kita terus, nge-following kita terus sambil, ya Allah ampunkan dosa dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampunkan dosa. Dan semua doa malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Jangankan doa malaikat, doa kita aja Allah pasti mengabulkan, apalagi sosok malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan Allah pasti mengabulkan setiap permintaan malaikat. Berapa malaikat yang meminta, sebanyak itu juga doa yang diijabah sama Allah. Misalnya dalam satu tongkrongan ilmu kayak gini nih, ada 70.000 malaikat yang nge-following kita. 70.000 malaikat masing-masing bilang Allahumma gfir lahu warham, Allahumma gfir lahu warham, Allahumma gfir lahu warham. Dan itu gak berhenti teman-teman. Kalau taklim kita selama 1,5 jam, berarti selama 1,5 jam berapa kali malaikat minta ampun untuk kita, berapa kali malaikat minta Allah sayang sama kita. Dan itu baru satu malaikat, dikali 70.000 malaikat. Adakah tongkrongan yang lebih berharga daripada tongkrongan ilmu? Sehingga kita merasa beruntung, walaupun tadi tetap respect sama yang lain, tapi ini tetap yang terbaik ya. Kita beruntung berada di sini ya, bukan kita hebat, Allah yang maha baik memilih kita untuk bisa nongkrong di rumahnya dan nongkrong di dalam majelis ilmu agamanya. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Pada malam ini kita ingin membahas tentang masalah sendiri. Sebetulnya saya agak berat hati ngebahas ini. Saya sangat tega gitu ya. Gak tega kalau sebentar, pengennya lama ngebahasnya. Enggak. Sendiri dalam makna yang luas, bukan hanya status. Walaupun itu salah satunya. Kadang kita pernah ngerasa kayak berat ketika kita lagi sendiri, yang biasanya heboh bareng dengan geng, bareng dengan teman-teman, tiba-tiba karena satu dan lain hal akhirnya teman-teman menjauh dari kita. Mungkin kita salah ngomong, mungkin kita salah sikap, mungkin kita terbawa emosi, mungkin kita gak suka dengan komen teman kita di grup. Akhirnya kita kayak menjauh atau dijauhin sama geng kita, sama teman kita. Mulailah merasakan kesendirian. Atau kadang-kadang kita merasa sendiri itu di antara orang ramai karena dianggap mungkin cuma kita doang yang idealis, yang lain terlalu realistis. Dalam pekerjaan misalnya, yang teman-teman kita
ngikutin aja flow atau budaya di kantor kita yang sebetulnya menurut kita nggak nyaman, nggak tenang gitu. Kayak misalnya banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan agama, nggak sesuai dengan tuntunan Allah, dan bahkan dalam aturan negara juga itu sebetulnya melanggar. Tapi karena udah terbiasa kayak gitu, jadilah culture ya, jadilah habit. Nah di antara satu kantor, cuman kita doang yang mungkin masih bertahan, nggak mau ikut-ikutan. Mulailah merasakan kesendirian di antara banyak orang. Atau justru kesendirian itu muncul setelah kita udah punya keluarga. Ketika istri lagi ngambek, gak mau ngajak ngomong sama sekali. Ketika istri lagi ngambek, kita harus tidur di sofa. Ketika istri lagi ngambek, kita harus itikaf di masjid. Nih curiga buat yang rajin itikaf nih, kenapa? Karena Nabi pernah itikaf di masjid beberapa malam gara-gara merasa tidak nyaman dengan sikap istri-istri beliau yang waktu itu pada cemburu. Saking lamanya Nabi tidak pulang ke rumah, istri-istri Nabi merasa khawatir jangan-jangan kita udah dicerai sama Nabi. Lalu mereka mengutus Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, tolong tanyakan kepada Nabi, apakah Nabi sudah menceraikan kami?" Lalu Abu Bakar datang untuk bertanya kepada Nabi. Nabi diam, gak menjawab. Abu Bakar juga gak enak, takut ngeganggu Nabi, pulang aja. Terus ngutus Umar bin Khattab, bapaknya Hafsah. Umar datang nanya ke Nabi, "Ya Rasulullah," mereka nanya apakah Rasulullah menceraikan mereka. Nabi diam. Akhirnya Umar balik lagi ke rumah istri-istri Nabi, mengatakan tidak ada jawaban dari Rasul. Makin khawatir istri Nabi, jangan-jangan benar kita udah diceraikan. "Ya Umar, tolong tanya lagi sekali lagi kepada Rasulullah, siapa tahu Rasulullah mau menjawab." Nabi datang lagi nanya, Umar datang lagi bertanya kepada Nabi, duduk di sebelah Nabi, "Ya Rasulullah, mereka khawatir, benar enggak Rasul sudah menceraikan mereka?" Nabi menjawab, "Enggak wahai Umar," dengan wajah sedih. "Enggak wahai Umar." Tapi kata-kata enggak ini kan berita gembira ya, sehingga Umar langsung takbir, Allahu Akbar. Nah suara takbir Umar terdengar ke rumah istri-istri Nabi dan mereka langsung paham, oh berarti enggak gitu. Jadi takbir salah satu ekspresi kebahagiaan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Intinya kadang kita udah punya pasangan masih merasa sendiri, walaupun enggak lama sih, enggak sampai bertahun-tahun juga. Beda sama yang masih sendiri beneran ya. Cuman itu lebih sakit teman-teman. Kalau sendiri beneran kita sendiri, ya emang gitu. Ya mau gimana lagi kan? Dan gak ada yang bisa kita salahin. Tapi kalau udah punya pasangan, dicuekin, kita ngomong gak diwaro, terus kita udah jungkir balik lucu-lucuan, udah jadi badut-badutan depan dia gak ketawa, dia gak senyum. Wah berarti kita dosa besar nih. Kesalahan kita fatal banget. Sampai udah jadi badut, dia gak ketawa. Yang ketawa malah anak kita gitu ya. Emaknya biasa aja. Dan itu emang gak enak sih, di dalam satu rumah bareng tapi gak ngomong. Gak usah seharian, sejam aja gak enak. Apalagi seharian, 2 hari, 3 hari. Walaupun idealnya sih maksimal 3 hari ya. Tapi dan 3 hari ini batas maksimal. Terus minimal tergantung tingkat kesolehan. Makin soleh, makin cepat lerainya. Makin soleh, makin cepat islahnya. Makin soleh, makin cepat damainya. Maksimal mentok-mentoknya jangan ngelanggar lebih dari 3 hari. Tapi kalau bisa lebih cepat, berapa lama Ustadz? Ya tergantung tingkat kesolehan. Ada orang yang cuma butuh waktu beberapa menit, beres damai. Ada orang yang butuh sejam 2 jam, damai. Ada yang tunggu sampai mentok. Kan belum 3 hari Ustadz. Ini tingkatan batas maksimal. Kalau udah lebih dari itu, la yahil. Tidak dibolehkan dalam agama. Intinya kita seringlah banyak alasan, banyak kasus yang kita ngerasain kayak sendiri gitu. Terus kita pernah kangen dengan seseorang karena udah lama gak ketemu. Pernah katanya. Kayak LDRan gitu ya. Atau mungkin kalau sekarang enak
Beda dengan zaman saya waktu masih di Kairo dulu, kan belum ada smartphone, belum ada Android, belum ada medsos yang secanggih sekarang. Dulu masih kirim surat. Saya tahun pertama tuh masih pakai surat ke mama, maksudnya ke ibu saya. Jangan curiga dulu. Salah satunya. Masih pakai surat dulu teh. Surat sama telepon rumah. Jadi belum ada handphone. Kalau ada satu yang punya handphone tuh pengusaha sukses banget. Itu juga handphonenya handphone yang bisa ngelempar anjing terus lari segede gambreng gitu kan ya. Nah, itu masa-masa itu kan orang ngerasa kayak kalau pergi jauh ya jauh beneran ya. Beda dengan sekarang kan, sebentar-bentar telepon, WhatsApp call kayak gitu, video call Malah kalau sama geng bisa teleconference. Wah, gampang lah sekarang. Kalau dulu kalau pergi merantau ya merantau. Enggak ngelihat wajahnya, enggak ngedengerin suaranya, dan jarang dapat surat. Sekali dapat surat itu kayaknya kayak apa gitu. Kamu ada surat tuh, wah heboh gitu kan ya. Baca surat, terus dimukai dengan assalamualaikum, terus berpantun dulu segala macam. Ala-ala tahun 90-an lah. Gak ngerasain ya? Beda generasi. Jadi benar-benar ngerasa sendiri. Ini ada yang unik nih. Rasulullah SAW pernah merasakan sendiri, pernah merasakan kangen, bukan dengan manusia, kangennya kepada malaikat. Coba lihat tingkat keimanannya. Kangennya kepada Jibril alaihissalam. Karena udah 12 hari gak ketemu Jibril. Karena kan biasanya Nabi setiap hari ketemu Jibril kan. Setiap hari ketemu. Kadang-kadang ngebahas tentang satu ayat, kadang-kadang dapat ayat baru. Karena Jibril itulah yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Allamahu syadidul quwa. Al-Quran itu diajarkan oleh syadidul quwa, malaikat yang perkasa, malaikat yang gagah, malaikat yang kuat, yaitu Jibril alaihissalam. Dzu mirratin fastawa, yang wibawa, yang karismatik, malaikat yang keren banget. Nah, biasanya setiap hari Jibril ketemu sama Rasulullah. Nah, ini udah 12 hari dalam satu riwayat yang lain bilang 15 hari, sebutlah 2 minggu lah ya. Udah 2 minggu gak ketemu dengan Jibril, sehingga Nabi sedih. Kemana ya Jibril gak turun-turun dari bumi, beliau ngelihat ke langit. Mana ya Jibril kok gak turun-turun, sedih, kangen. Mana ya Jibril, setiap hari, aduh hari ini belum ketemu Jibril, besok belum ketemu Jibril. Udah lama gak pernah ketemu sama Jibril. Jibril juga di langit kangen sama Nabi, tapi gak bisa turun. Aduh gimana ya, kangen sama Muhammad, kangen sama Muhammad. Jibril kangen banget sama Rasul, Rasul kangen sama Jibril. Jadi kangen-kangenan. Siapa? Antara Nabi dengan malaikat, saking solehnya. Kalau kita pernah gak kangen dengan ulama, kangen dengan seorang guru, kangen dengan seorang ustadz, kangen dengan orang yang menghijrahkan kita. Ini adalah salah satu rasa rindu yang insya Allah berpahala di sisi Allah. Yang pastinya kita kangen kepada Rasulullah SAW. Nah, Nabi kangennya dengan Jibril. Kenapa nggak turun wahyu? Ini salah satu skenario Allah untuk ngasih Nabi banyak kebaikan, banyak hikmah. Yang jelas nggak turun wahyu aja sekitar 2 minggu. Sampai-sampai bukan cuma Nabi merasa kesepian, merasa kayak kangen gitu sama Jibril, ngerasa kayak nelangsa gitu, ngerasa kayak gimana nih gitu. Ditambah lagi Nabi dibully sama orang-orang kafir Quraisy. Nabi dibully di medsosnya orang-orang kafir Quraisy. Mereka pada pakai hashtag Muhammad ditinggalkan oleh setannya. Sampai gitu ngomongnya. Bukan ditinggalkan oleh Jibrilnya, tapi ditinggalkan oleh setannya. Mereka menganggap Jibril seperti setan. Siapa yang ngomong kayak gitu? Yang ngomong kayak gitu tuh istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab ini haters banget lah buat Nabi dari dulu juga. Sama dengan suaminya, yang berdua pasangan kayak kompak banget gitu. Istiqomah lagi sampai akhir hayat. Benci sama Nabi. Apapun yang Nabi bikin jelek di mata mereka. Dicari-cari kesalahan Nabi. Ketika Nabi lagi kemana, teman-teman cuma imajinasikan ya, gimana terganggunya Nabi sama 2 orang ini. Terganggu banget teman-teman. Jadi belum subuh, 2 orang ini udah di depan pintu rumah Nabi nungguin. Begitu Nabi keluar dari rumah, diikutin. Diikutinnya bukan mau ngelindungin kayak Abu Bakar, kayak Umar, kayak yang lain-lain kan ngelindungin Nabi ya. Kalau ini bukan, pengen ngerecokin Nabi.
Kalau Nabi baru ngomong, gak usah percaya, dia tukang sihir, udah pergi aja, gitu coba. Dan orang percaya sama Abu Lahab karena dianggap Abu Lahab ini pamannya Rasul sendiri. Pamannya aja ngomong kayak gitu, jadi gak usah percaya. Jadi kemana Nabi pergi, Abu Lahab ngekor gitu. Terus Nabi berdiri, dia berdiri. Nabi duduk, dia duduk. Nungguin terus. Ini gak elegan banget cara ngeganggunya. Kalau Abu Jahal masih agak-agak elegan walaupun sama-sama kufur ya. Kalau ini gak elegan sama sekali, ditungguin. Subuh-subuh udah di depan rumah Nabi. Gak tahu mungkin itikaf juga di situ kali dia semalaman. Gak kemana-mana. Jadi sangat terganggu Rasul sama Abu Lahab. And soulmate-nya itu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Sampai-sampai Nabi pernah mau bikin acara kayak tabligh akbar kalau bahasa kita ya, crowd gitu kan, berdiri di atas bukit Sofa. Kemudian Nabi memanggil penduduk Mekah, ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, halummu ilayya. Wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang pemuka Quraisy, berkumpullah ke saya, kesini kata Nabi. Nabi kalau ngomong tuh lembut, suara lembut beliau terdengar jarak sekian dan sekian. Jadi orang yang jauh mendengar suara beliau seperti orang di sebelah beliau. Ini mukjizat suara Nabi. Kalau mukjizat suara Daud bikin orang terkesima, makhluk terkesima. Kalau mukjizat suara Nabi bikin orang mukni, langsung kayak ngeklik gitu dengan suara beliau. Ketika Nabi khutbah Haji Wada kan itu jumlah yang jamaah yang hadir kan ratusan ribu ya, Haji Wada. Pas Haji Wada Nabi khutbah terakhir itu yang dengar sepadang Arafah, dan Nabi nggak pakai mic loh. Kebayang nggak sejarah waktu itu? Nabi berdiri di tengah padang Arafah, terus orangnya ada ratusan ribu, Nabi khutbah nggak pakai mic. Terus gimana yang di belakang? Nggak gitu kan? Ternyata orang yang paling ujung mendengar suara Nabi sejelas orang yang ada tepat di depan Nabi. Padahal nggak pakai mic. Ini mukjizat dari suara Rasulullah SAW. Makanya Nabi ngomongnya santun, pelan. Kalaupun beliau berteriak porsi yang pas, proporsional. Ya ahla Makkah kata Nabi. Ya ma'syara Quraisy. Yang beda justru khatib. Khatib ketika bawa ayat hadis ini berubah nadanya. Ya ahla Makkah. Jadi berubah lagi kan ya. Nabi nggak gitu teriaknya. Nabi kalau teriak nggak sampai terlihat langit-langit mulut beliau. Ketika beliau mengangkat dagunya nggak sampai terlihat leher beliau terlalu lebar. Sangat ideal. Jadi nggak sampai kehilangan izzah, kehormatan beliau itu nggak kehilang gara-gara beliau teriak. Kalau kita kan kadang-kadang kalau teriak sampai wajahnya merah gitu kan ya. Kalau Nabi nggak sampai wajahnya merah. Ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, halummu ilayya. Wahai penduduk Mekah, wahai orang-orang pemuka Quraisy, kesini berkumpullah di dekat saya. Pada datang semuanya karena sayang sama Muhammad. Buat mereka sosok Rasulullah Muhammad itu adalah kesayangan penduduk Mekah. Muhammad sebelum beliau Islam adalah pemuda sebelum beliau dapat wahyu maksudnya adalah pemuda kesayangan penduduk Mekah. Sehingga ketika beliau memanggil mereka semuanya pada datang. Nabi mengatakan, ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, kalau saya bilang di balik bukit ini ada pasukan yang mau menyerang kota Makkah, kalian percaya nggak sama saya? Kata mereka, kami tidak pernah mendengar dusta darimu Muhammad. Kami percaya engkau al-amin. Percaya kan teman-teman? Percaya. Semuanya udah bilang percaya. Setelah mereka declare percaya, baru Nabi bilang, ya ma'syara Quraisy, ya ahla Makkah, kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi kalian manfaat, tidak bisa juga memberi kalian mudarat? Kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak mendengar? Sedangkan kalian mengabaikan Allah. Wahai penduduk Mekah, aku ingin menyampaikan kepada kalian kebenaran. Bersaksilah, tiada ilah yang patut disembah selain Allah, dan aku adalah utusan Allah. Mereka mulai kaget. Kaget apa? Belum pernah mereka mendengar berita ini dari orang-orang sebelumnya. Karena jarak antara mereka dengan zamannya Ismail udah jauh. Jadi udah gak ada lagi orang yang ngomong tentang kebenaran tauhid pada masa itu. Jadi kayak heran gitu, ini ucapan apa ya? Di satu sisi benar, di sisi lain tapi kok gak pernah dengar ya? Nah gitu tuh, agak bingung kan? Benar tapi gak pernah dengar. Jadi kayak polemik antara logika mereka yang benar tapi culture-nya, loh kok yang lain gak ngomong gini, kok cuma Muhammad doang ngomong gini. Jadi kayak
mereka kediem gitu. Bener juga sih, tapi gimana ya? Bener juga sih, tapi gimana? Lagi kondisi kayak gitu, tiba-tiba Abu Lahab ngomong,